Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengenal tiga istilah perpindahan harta benda dari seseorang kepada orang lainnya, atau pemberian harta benda dari seseorang kepada orang lainnya, utamanya dalam lingkup keluarga. Nah, tiga istilah yang kita kenal dalam perpindahan ke harta bendaan dalam keluarga itu, ada yang disebut sebagai hibah, ada yang disebut sebagai wasiat, dan ada yang disebut sebagai waris. Tiga istilah ini teman-teman semuanya, ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan antara satu istilah dengan istilah lainnya. Bahkan ada di antara tiga istilah ini yang tidak boleh dilakukan dan terjadi di dalam lingkup keluarga atau lingkup ahli waris. Yang pertama teman-teman sekalian, kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi hibah. Hibah itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lainnya yang di situ tidak ada syarat nilai tukar. Artinya kalau saya punya sebidang tanah, saya berikan kepada seseorang, maka itu yang namanya hibah. Tapi dengan syarat, hibah itu dilakukan dalam keadaan masih hidup. Artinya saya yang memberikan ini masih hidup, gitu. Baik nanti saya berikan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga saya, ataupun saya berikan kepada anak-anak saya yang notabene mereka sebagai ahli waris nanti ketika saya meninggal dunia. Contoh mamanya gini, ini kasus yang sering kali salah dalam pengistilahan. Ada orang tua masih hidup, bapak ibunya masih hidup, punya harta banyak, tapi mereka berdua ini sudah dalam keadaan tua renta. Kemudian anak-anaknya yang sedang merantau itu diundang semua untuk pulang. Anak-anak nanti lebaran kalian pulang semuanya. Anaknya nanya, Pak, ngapain kita diundang pulang gitu? Bapaknya jawab, nah nanti kalau kalian sudah pulang semua, kumpul di rumah, ketika lebaran nanti bapak akan bagi waris. Nah teman-teman sekalian, bunyi kalimat tadi akan bagi waris itu adalah istilah yang salah. Kenapa salah? Karena bapaknya masih hidup. Padahal semestinya kata waris itu diucapkan untuk istilah perpindahan harta benda ketika si pemilik sudah wafat atau meninggal dunia. Maka dalam istilah tadi itu yang benar adalah nanti kalau kalian pulang, bapak akan bagi harta benda kalian, harta benda yang bapak punya kepada kalian sebagai hibah dari orang tua kepada anaknya. Nah teman-teman sekalian, di antara syarat yang harus terpenuhi di dalam hibah adalah saya sebagai orang yang memberikan kepada anak-anak saya masih dalam keadaan hidup. Artinya akadnya dilakukan saya ketika hidup dan sekaligus diserah terimakan secara sah juga saya masih dalam keadaan hidup gitu. Nanti kalau hibah tidak boleh dibunyikan, ini bapak sudah bagi-bagi sekarang, tapi nanti boleh kalian pakai, boleh kalian lakukan terhadap harta benda ini kalau bapak sudah wafat gitu. Nah kalimat kalau bapak sudah wafat itu nanti masuk ke dalam instrumen wasiat. Lah kalau kita mau bicara ini hibah, maka dibunyikan sekarang, diakadkan sekarang ketika saya masih hidup, dan sekaligus serah terima secara sah ketika juga saya masih hidup. Jadi tidak boleh ada persyaratan nanti kalau bapak meninggal dunia. Nah kalimat perpindahan serah terima yang sah itu nanti implikasi hukumnya atau akibat hukumnya, anak-anak yang menerima harta benda dari saya itu boleh mengapakan saja terhadap benda tadi itu. Artinya boleh mentasarufkan sesuka mereka karena kepemilikannya memang sudah sah gitu. Contoh mamanya gini tadi, saya punya anak 5 dan sekaligus saya punya 5 hektar tanah. Saya bilang sama anak-anak, jumlah kalian 5 dan bapak punya 5 hektar tanah. Bapak akan menyerah terimakan sekarang kepada kalian sebagai hibah dari bapak kepada kalian. Karena ini sudah dianggap sah, maka ada anak yang ingin menjual tanah pemberian tadi itu juga silahkan gitu. Kenapa? Karena anak ini sudah sah menjadi pemilik baru terhadap tanah yang sudah diberikan tadi. Tapi kalau masih dengan syarat nanti kalian boleh mengapa-apakan tanah ini kalau bapak sudah wafat, nah itu tidak boleh, itu bukan hibah namanya, tapi nanti masuk ke dalam wasiat. Nah teman-teman sekalian, ketika bicara masalah hibah, maka nanti antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan jumlah, tidak ada perbedaan ukuran dari sisi pemberian dari orang tua kepada anaknya. Namanya masing-masing anak tadi dapat 5 hektar, dapat 1 hektar namanya. Atau masing-masing anak dapat 1 mobil dengan jenis yang sama namanya. Atau mendapatkan nilai uang, sejumlah uang rupiah dengan nilai sekian namanya. Itu
antara laki-laki dan perempuan sama sekali tidak ada perbedaan. Itulah yang disebut sebagai hibah, yang tadi sifatnya lebih umum gitu. Kemudian masuk istilah yang kedua disebut sebagai wasiat. Nah, wasiat itu teman-teman sekalian, akad yang dibuat sebelum meninggal dunia, namun serah terimanya nanti setelah pemiliknya meninggal dunia. Mamanya gini, ada tanah, dibilang oleh orang tuanya, tanah ini nanti kalau bapak wafat tolong diserahkan kepada panti asuhan untuk dibangun sebagai asrama, mamanya gitu. Maka akadnya itu memang dibuat sebelum orang tua meninggal dunia, namun serah terimanya nanti ketika saya sebagai pemilik benar-benar sudah wafat gitu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa wasiat ini boleh dilakukan dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain yang tidak masuk ke dalam ahli waris. Artinya, orang yang boleh menerima wasiat ini adalah non ahli waris. Artinya kalau nanti sampai terjadi wasiat dari seseorang kepada pihak lain, yang pihak lain itu adalah ahli waris, maka wasiatnya secara hukum Islam dianggap tidak sah. Sebagai contoh gini, saya sebagai orang tua sebelum wafat, mungkin sudah sangat tua gitu, saya menuliskan wasiat. Bahkan wasiat itu bisa saya simpan sendiri atau mungkin saya titipkan ke akta notaris mamanya, atau kepada kantor notaris. Ketika saya sudah wafat, kemudian ada orang yang membuka catatan wasiat saya itu. Oh, sebidang tanah ini untuk anak pertama, sebidang tanah ini untuk anak kedua, mobil yang ini untuk anak ketiga mamanya. Kalau itu dibunyikan kepada ahli waris, maka wasiat itu tidak boleh dijalankan. Artinya wajib dibatalkan demi hukum. Itu hukum yang kita pakai adalah hukum Islam. Kenapa dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak boleh terjadi perwasiatan terhadap harta benda kepada ahli waris. Jadi maka tadi itu, kalau ada orang tua yang sudah terlanjur membuat wasiat dan beliau masih hidup, maka sebaiknya dibatalkan. Atau yang kedua, kalau ada anak-anak taunya ada wasiat setelah bapaknya wafat, maka wasiat tersebut wajib dibatalkan juga. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, la wasiyata liwarisin, bahwa tidak ada perwasiatan pada harta benda kepada ahli waris. Gitu. Artinya kalau itu wasiatnya ditujukan kepada non ahli waris itu boleh, namanya ke masjid, kepada panti asuhan, kepada anak angkat, kepada keponakan, namanya itu yang mereka bukan ahli waris, maka justru itu boleh dilakukan. Namun kalau ini ditujukan kepada ahli waris, maka ini salah. Maka teman-teman semuanya, terkait perwasiatan yang kita anggap salah tadi itu memang jamak dilakukan di Indonesia. Malah justru hampir-hampir tidak ada orang tua yang memberikan harta benda kepada anak itu dengan instrumen waris, tapi malah menggunakan instrumen wasiat gitu. Ini yang banyak salah. Tadi mamanya bapaknya meninggal dunia, tiba-tiba ada ada orang dari kantor notaris datang, kemudian menyampaikan, Pak, kita dari notaris, dulu bapak sampean sebelum meninggal membuat catatan ini. Maka kalau ini anak-anaknya paham tentang hukum Islam, maka sebaiknya wasiat itu tidak dilakukan. Artinya wajib dibatalkan. Apakah berdosa? Justru tidak berdosa kalau anaknya menggagalkan wasiat itu. Karena wasiat yang wajib dijalankan itu manakala wasiatnya benar, tidak melanggar aturan syariat. Tapi kalau ini wasiat melanggar syariat, maka sekalipun itu wasiat dari orang tua kepada anak, maka wajib dibatalkan. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada instrumen yang ketiga, namanya waris. Nah, waris ini teman-teman semuanya adalah perpindahan harta benda dari seseorang kepada orang lainnya yang terjadi karena pemiliknya meninggal dunia. Nah, karena ini bicara waris, maka si penerimanya harus dari daftar ahli waris, bukan dari orang lain. Dan nanti kita tanya siapa saja ahli waris, setidaknya ada 17 pihak orang yang bisa masuk ke dalam ahli waris. Nanti 10 dari laki-laki dan 7 dari perempuan. Namun demikian tidak pasti yang kemudian masuk ke dalam 17 ahli waris itu pasti dapat, enggak, karena nanti ada hubungan waris yang menutup dan ada yang ditutup. Tapi yang jelas ada pihak ahli waris yang pasti dapat dan tidak bisa digeser oleh siapapun. Yang pertama adalah anak kandung, laki-laki maupun perempuan.
kemudian orang tua kandung orang yang meninggal tadi, baik ibu maupun bapak, kemudian yang ketiga adalah pasangan sah suami atau istri. Tapi tiga pihak inilah termasuk ring pertama atau pihak yang pasti dapat mendapatkan waris yang tidak boleh digeser oleh siapapun dengan alasan apapun. Baik teman-teman semuanya, adapun nanti yang 14 lainnya itu bisa dapat, bisa enggak, sesuai dengan kondisi apakah dia tertutup atau tidak gitu. Nah teman-teman sekalian, kita perlu jujur bahwa ilmu waris di Indonesia saat ini sudah mulai punah. Bahkan kebanyakan orang muslim pun mengurusi urusan warisnya itu tidak secara hukum waris Islam, tapi menggunakan instrumen waris negara yang diselesaikan di pengadilan negeri atau menggunakan unsur adat. Tapi kalau saya sendiri memberikan himbauan dan ajakan teman-teman, yuk kita bareng-bareng belajar ilmu waris, karena nanti di sini akan ada hukum-hukum waris yang tentu berbeda dengan instrumen waris dari negara maupun dari adat. Oleh sebab itulah penting untuk mempelajari ilmu waris ini. Kita kembali bahwa ilmu waris ini instrumen pemberian yang bentuknya waris ini terjadi secara tiba-tiba, dalam artian tidak direncanakan kamu dapat berapa. Yang jelas ketika ada orang yang memiliki harta dan dia meninggal dunia, maka secara umum orang yang masuk dalam daftar ahli waris dia akan didata apakah kamu mendapatkan atau tidak mendapatkan. Maka nanti orang-orang yang ternyata tidak masuk dalam instrumen atau daftar ahli waris, maka dia tidak boleh menuntut gitu. Ada yang sepertinya di awal sepertinya mendapatkan, oh ternyata dia tertutupi tidak mendapatkan waris, maka itu pun tidak boleh dipaksakan. Nah teman-teman semuanya, tiga pemberian yang tadi kita sebutkan tadi itu semuanya memiliki karakter yang berbeda dan semuanya wajib dilakukan sebagaimana mestinya. Utamanya kalau nanti ini berkenaan tentang hibah, maka ketika ada orang mengikrarkan ini saya hibahkan kepada orang lain, maka hibah itu mestinya ada bukti fisik, baik itu surat menyurat atau segala macamnya, sehingga kedepannya tidak ada orang yang bersengketa dalam urusan hibah tadi itu. Baik teman-teman sekalian, semoga penjelasan singkat tentang hibah, wasiat dan waris ini bisa memberikan pencerahan dan bisa menjadikan keluarga kita tentram dan nyaman. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.